Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video pembahasan mengenai materi financial leverage. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, nama saya Nelvi Ayu Mersadela dengan NIM akhir 1096. Baik, di sini kita masuk pembahasan yang pertama, yakni mengenai pengertian dari financial leverage. Nah, financial leverage merupakan perbandingan antara total utang dengan total seluruh dana dari suatu perusahaan. Nah, financial leverage dapat timbul ketika perusahaan menggunakan dana yang nantinya akan menyebabkan biaya tetap atau utang berupa bunga. Nah, financial leverage dapat mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama yakni laba setelah pajak atau EAT, kemudian yang kedua return on equity atau ROE, kemudian earning per share atau EAT. Nah, tujuan dari financial leverage itu sendiri yakni untuk mengukur pengaruh dari perubahan keuntungan operasi terhadap perubahan pendapatan bagi para pemegang saham. Nah, kita selanjutnya masuk ke pembahasan yang selanjutnya nih, mengenai rumus atau bagaimana sih menghitung financial leverage itu. Nah, financial leverage dapat dihitung menggunakan DFL atau degree of financial leverage. Nah, rumusnya seperti yang bisa kita lihat, yakni DFL sama dengan perubahan persentase dalam laba per saham dibagi perubahan persentase dalam laba operasi atau EBIT, atau bisa menggunakan rumus yang kedua nih, yakni DFL sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurangi I. Nah, I itu sendiri merupakan bunga dalam bentuk rupiah ya. Nah, setelah kita mengetahui rumus dari perhitungan financial leverage, biar kita tidak bingung, kita langsung saja masuk ke dalam contohnya. Nah, contoh yang saya berikan yakni mesin A menanggung beban bunga sebanyak 100.000, sedangkan mesin B menanggung bunga sebanyak 300.000 dan pajak yang diperhitungkan sebanyak 40%. Nah, pajak 40% ini digunakan untuk kita mengetahui perubahan pada EBIT yang nantinya akan mempengaruhi pada EAT. Nah, kemudian di slide selanjutnya kita langsung lihat kepada EBIT-nya. Nah, EBIT pada mesin A yakni 400.000 dengan beban bunga 100.000. Nah, sedangkan pada mesin B yakni EBIT-nya 500.000 dengan beban bunga 300.000. Sehingga dari EBIT dan bunga itu kita dapat menghasilkan EBT. EBT ini sendiri dihasilkan dari pengurangan EBIT dan beban bunga, sehingga mesin A yakni EBT-nya 300.000, sedangkan mesin B yakni EBT-nya 200.000. Nah, kemudian kan pajaknya 40%. Nah, kita kali 300.000 ini pada mesin A ya, EBT-nya kan 300.000. Nah, 300.000 ini kita kalikan dengan 40% pajak itu tadi. Nah, sehingga kita dapat menghasilkan pajaknya sebesar 120.000 pada mesin A. Sedangkan pada mesin B kita dapat menghasilkan 80.000 dengan cara yang sama, yakni 200.000 itu pada mesin B EBT-nya dikali 40% dari pajak itu sendiri, sehingga menghasilkan 80.000. Nah, dari EBT dan pajak itu sendiri, untuk mengetahui EAT kita dapat mengurangi EBT dan pajak itu dari total pajak itu, sehingga pada mesin A nih EBT-nya kan 300.000 sedangkan pajaknya 120, sehingga kita dapat mengetahui EAT-nya yakni sebesar 180.000. Nah, ini dari mana? Ini dari pengurangan dari EBT dikurangi pajak, 300.000 dikurangi 120 sehingga menghasilkan 180.000. Begitu pula dengan mesin B, EBT dikurangi pajak. Nah, sehingga 200.000 dikurangi 80.000 sehingga menghasilkan 120.000. Sehingga
kita dapat mengetahui EAT mesin A yakni 180, sedangkan EAT mesin B 120.000. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung DFL atau Degree of Financial Leverage. Nah, kita menghitung sendiri-sendiri antara mesin A dan mesin B menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni rumus DFL sama dengan EBIT dibagi EBIT dikurangi bunga. Nah, pada mesin A, yakni DFLA, kita kan sudah mengetahui dari tabel sebelumnya, yakni EBIT-nya 400.000, sedangkan bunga pada mesin A yakni 100.000. Sehingga kita tinggal masukkan ke dalam rumus DFLA sama dengan 400.000 dibagi 400.000 dikurang 100.000. Nah, sehingga kita dapat menghasilkan 1,33. Nah, hal ini artinya jika EBIT mengalami penurunan sebanyak 50%, maka EAT akan turun sebanyak 1,33 dari hasil DFL itu dikali 50%, sehingga menghasilkan 66,67%, sehingga EAT yang nantinya akan diperoleh yakni sebesar Rp60.000. Nah, 50% ini didapatkan dari perhitungan Degree of Operation Leverage atau DOL, yang rumusnya penjualan dikurangi biaya variabel dibagi penjualan dikurang biaya variabel dikurang biaya tetap. Nah, sehingga pada DOLA itu perhitungannya 2.500.000 dikurang 2 juta dibagi 2.500.000 dikurang 2 juta dikurang 100.000, sehingga menghasilkan 1,25. Nah, dengan DOL 1,25 ini, maka jika penjualan mengalami penurunan sebesar 40%, maka EBIT akan turun sebanyak 1,25 itu tadi dikali 40%, maka menghasilkan 50%. Nah, sehingga 50% ini dari sini, begitu pula dengan DFLB. Nah, kita masuk slide yang selanjutnya, DFLB. Nah, seperti sebelumnya, kita menghitung DFLB dengan rumus tadi, EBIT dibagi EBIT dikurangi bunga. Nah, EBIT pada mesin B kan 500.000, sedangkan bunganya 300.000. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus, sehingga DFLB 500 dibagi 500 dikurangi 300. Jadi hasilnya 2,55. Nah, hal ini mengartikan jika EBIT mengalami penurunan sebanyak 80%, maka EAT akan turun sebanyak 2,55 itu tadi dikali 80%, sehingga menghasilkan 200%. Oleh karena itu, EAT yang nantinya akan diperoleh yakni sebesar minus 120.000 begitu. Nah, seperti tadi 80% ini dari mana? Nah, itu dari perhitungan dari Degree of Operation Leverage atau DOL yang sudah tampil di atas ini. Nah, perhitungannya juga sama dengan rumus penjualan dikurangi biaya variabel dibagi penjualan dikurangi biaya variabel dan dikurangi biaya tetap, sehingga menghasilkan DOLB ini menghasilkan 2. Nah, dengan DOL ini menghasilkan angka 2, berarti jika penjualan mengalami penurunan sebanyak 40%, maka EBIT akan turun 2 dikali 40% itu sendiri, sehingga menghasilkan 80%. Nah, seperti itu. Kemudian, slide selanjutnya, setelah kita menghitung DFL atau Degree of Financial Leverage, kita masuk kepada pembuktian dari perhitungan-perhitungan tadi. Nah, seperti tabel berikut ini. Nah, tabel berikut ini dapat diartikan bahwa ketika penjualan mesin A turun sebanyak 40%, maka EBIT pada mesin A juga turun sebanyak 50%, sehingga EAT pada mesin A juga dapat turun sebanyak 66%. Nah, pada mesin B juga seperti pada mesin B, jika penjualan turun 40%, maka
EBIT pada mesin B juga turun sebanyak 80%, sehingga EAT pada mesin B turun juga sebanyak 200%. Nah, kita lihat dari tabel ini. Nah, tabel berikut ini. Nah, kita lihat pada penjualan. Nah, penjualan ini berubah menjadi 1.500.000. Kan tabel sebelumnya penjualannya yakni 2.500.000. Nah, 1.500.000 ini dari mana? 1.500.000 ini dihasilkan dari 2.500.000 total penjualan tadi dikurang 40%, sehingga menghasilkan 1.500.000. Begitu pula pada penjualan mesin B, yakni menghasilkan 1.500.000. Nah, kemudian biaya variabel ini juga sama, total biaya variabel pada tabel sebelumnya dikurangi 40%, sehingga menghasilkan 1.200.000. Kemudian pada mesin B biaya variabelnya 900.000. Nah, untuk menghasilkan kontribusi margin ini dihasilkan dari penjualan dikurangi biaya variabel, sehingga pada mesin A kontribusi marginnya yakni 300.000, pada mesin B kontribusi marginnya sebanyak 600.000. Nah, biaya tetapnya ini tetap seperti tabel sebelumnya, yakni 100.000 pada mesin A, kemudian biaya tetap pada mesin B yakni 500.000. Nah, kemudian EBIT ini dihasilkan dari pengurangan kontribusi margin dikurangi biaya tetap. Nah, sehingga EBIT pada mesin A yakni sebanyak 200.000 dan EBIT pada mesin B yakni 100.000. Nah, bunga ini tidak berubah dari tabel sebelumnya, yakni pada mesin A 100.000, pada mesin B 300.000. Nah, EBIT dikurangi bunga ini akan menghasilkan EBT, sehingga EBT pada mesin A yakni 100.000 dan EBT pada mesin B yakni minus 200.000. Nah, kemudian EBT ini dikali dengan pajaknya yakni 40%, 100.000 dikali 40%, sehingga menghasilkan 40.000. Sedangkan EBT pada mesin B yakni minus 200.000 dikali 40%, sehingga menghasilkan 80.000. Nah, kemudian setelah itu kita dapat mengetahui nih EAT dari mesin A dan mesin B. Nah, EAT ini didapatkan dari pengurangan antara total EBT dengan total pajak, total pajak yang telah kita hitung. Nah, sehingga pada mesin A EBT 100.000 dikurang dengan pajak 40.000, sehingga menghasilkan EAT 60.000. Begitu pula pada mesin B. Pada mesin B minus 200.000 dikurangi pajaknya 80.000, sehingga menghasilkan EAT sebanyak minus 120.000. Nah, seperti itu. Baik, berikut ini merupakan sumber referensi yang saya ambil untuk pembahasan materi ini. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga pembahasan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.